Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati dengan NPM 21755046 kelas 5B Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi belanja barang dan jasa, beban dan persediaan. Baiklah, sebelum kita memasuki materi, di sini kita akan mengenal istilah-istilah dalam akuntansi kas. Yang dimana yang pertama itu ada uang persediaan, yaitu uang yang diberikan kepada PA atau KPA untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD. Nah, uang ini itu dipegang oleh bendahara pengeluaran SKPD. Jadi jika di akuntansi umum kita tuh mengenal kas kecil itu. Nah, umpamanya seperti UP. Dan kas besarnya itu adalah kas di BUD, yang dimana UP itu nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembelian di SKPD. Kemudian yang kedua itu ganti uang atau GU, yang dimana GU adalah uang yang berfungsi sebagai pengganti persediaan yang telah dipakai. Nah, kemudian yang ketiga itu tambahan uang atau TU, yaitu ketika ada kebutuhan yang mendesak dan UP tidak mencukupi maka SKPD boleh meminta tambahan uang. Nah, kemudian yang keempatnya itu pembayaran LS atau mekanisme LS, yang dimana yaitu pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan uang kas BUD langsung. Kemudian yang kelima yaitu pembayaran UP atau mekanisme UP, yang dimana pembayaran atau pengeluaran yaitu menggunakan UP SKPD. Adapun jenis-jenis SPP, surat permintaan pembayaran, yaitu ada dua, SPP UP, surat permintaan pembayaran uang persediaan, dan SPP GU, yaitu surat permintaan pembayaran ganti uang. SPP UP itu bendahara pengeluaran mengajukan SPP UP itu di awal tahun setelah surat keputusan kepala daerah tentang berapa besaran UP untuk setiap SKPD. Kemudian adapun tujuan SPP UP itu adalah untuk mengisi UP SKPD. Kemudian untuk pengajuan UP itu 1 kali per tahun. Nah, yang kedua itu SPP GU, yang dimana pada saat UP terpakai, bendahara pengeluaran mengajukan SPP GU sejumlah yang sudah dibuatkan, yaitu yang sudah dibuatkan surat pertanggungjawaban atau SPJ, penggunaan uang persediaan yang telah disediakan. Kemudian adapun jenis metode pembayaran, yaitu ada dua, yaitu yang pertama pembayaran langsung dan pembayaran beban UP, yang dimana pembayaran langsung itu dilakukan langsung kepada penyedia barang atau jasa atas perjanjian atau kontrak melalui penerbitan SPM LS. Kemudian metode pembayaran yang kedua yaitu pembayaran beban UP, yang dimana UP itu adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari saat kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuan tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Kemudian adapun tahapan penyelesaian tagihan melalui mekanisme pembayaran LS, yaitu yang pertama, mengajukan tagihan atas penyelesaian pekerjaan disertai dengan bukti pendukung. Kemudian PPK melakukan pengujian dan penelitian material dan format tagihan. Kemudian setelah itu yaitu dalam hal tagihan memenuhi syarat, PPK itu harus menerbitkan SPP. Kemudian PPSPM itu melakukan pengujian SPP dan bukti pendukung. Dan kemudian yang terakhir yaitu dalam hal SPP dan bukti pendukung memenuhi syarat, PPSPM yaitu menerbitkan SPM. Kemudian selanjutnya yaitu tahapan pembayaran tagihan melalui UP, yang dimana pertama pihak ketiga mengajukan tagihan disertai dengan bukti pendukung. Dan adapun penerima uang muka kerja itu mengajukan permintaan uang muka kerja disertai dengan bukti pendukung. Kemudian yang kedua, PPK itu menguji tagihan atas UP dan apabila memenuhi syarat maka diterbitkan surat perintah bayar atau SPBI. Kemudian yang ketiga, SPBY itu beserta bukti pendukung itu disampaikan kepada bendahara pengeluaran atau BPP. Kemudian BPP atau bendahara pengeluaran itu melakukan pengujian dan setelah itu setelah memenuhi syarat SPBI itu dibayarkan oleh bendahara. Selanjutnya yaitu tahapan mekanisme GUP, yang dimana pertama bendahara pengeluaran menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK. Kemudian yang kedua yaitu atas dasar bukti pengeluaran tersebut PPK melakukan pengujian apabila memenuhi syarat menerbitkan SPP GU. Kemudian SPP GU itu beserta bukti mendukung disampaikan kepada PPSPM. Kemudian PPSPM itu melakukan pengujian SPP GU dan bukti pendukung. Dan kemudian dalam hal SPP GU dan bukti pendukung memenuhi syarat, maka PPSPM menerbitkan SPM GUP. Selanjutnya yaitu definisi akuntansi belanja dan barang. Belanja daerah itu sendiri adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan, yang dimana tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah, yaitu terdapat pada PP nomor 71 tahun 2010. Kemudian pengertian definisi untuk belanja itu sendiri adalah
Kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, yaitu menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006. Selanjutnya yaitu adapun klasifikasi belanja, yaitu ada 3, yang dimana ada belanja operasi, belanja modal, kemudian belanja tak terduga. Untuk belanja operasi itu sendiri contohnya yaitu belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Sedangkan untuk belanja modal, yaitu belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Dan yang ketiga yaitu belanja tak duga, itu contohnya keadaan darurat bencana, keperluan mendesak, pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Adapun prinsip pengakuan dan pengukuran belanja, yang dimana belanja itu diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Kemudian, pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan. Kemudian, untuk koreksi atas penerima kembalian belanja yang telah terjadi, itu pada periode dicatat sebagai pengurang belanja, yang dimana apabila diterima pada periode berikutnya, maka koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain di laporan realisasi anggaran. Selanjutnya yaitu pencatatan belanja dan jasa. Untuk jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi, yang dimana pencatatannya itu digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran. Contoh pencatatan belanja di buku jurnal yaitu pada tanggal 2 bulan 2 2022, yaitu belanja pada estimasi perubahan SAL, yang dimana penyajian itu akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran, yaitu setelah akun pendapatan. Kemudian selanjutnya yaitu adapun definisi akuntansi beban, yang dimana beban itu sendiri adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, yaitu menurut PP nomor 71 tahun 2010. Selanjutnya yaitu adapun beberapa klasifikasi beban, yaitu ada 4. Yang pertama ada beban operasi, beban transfer, beban non-operasi, dan beban luar biasa. Yang dimana contoh beban operasi itu yaitu beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, dan beban lain-lain. Kemudian untuk beban transfer itu contohnya yaitu beban bagi hasil pajak, kemudian ada beban hasil pendapatan lainnya, kemudian ada beban transfer bantuan ke desa, dan lain-lain. Dan untuk beban non-operasional itu misalnya defisit penjualan aset non-lancar, kemudian ada defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, kemudian ada defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Dan untuk beban luar biasa itu contohnya tidak bisa diramalkan pada tahun anggaran, kemudian tidak diharapkan terjadi berulang-ulang. Nah, kejadiannya itu di luar kendali pemerintah. Selanjutnya yaitu prinsip pengakuan dan pengukuran beban, yang dimana beban itu diakui pada saat timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Kemudian yaitu beban diakui pada saat terjadinya konsumsi aset, yang dimana saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasi pemerintah. Kemudian, yaitu beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat terjadi penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlaluinya waktu. Kemudian, beban itu diakui pada saat koreksi atas beban atau penerimaan kembali, yang dimana yang terjadi pada saat periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban, yaitu pada periode berjalan. Nah, penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya itu akan dicatat sebagai pendapatan lain pada periode berjalan. Selanjutnya yaitu pencatatan beban, yang dimana jurnal atas beban dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas keuangan, yang dimana pencatatan digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan operasional atau LO dan neraca Pemda. Yang dimana ada contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran GU atau TU di SKP, yaitu pada tanggal 7 bulan 10 2022, yaitu jurnalnya beban pada kas di bendahara pengeluaran, kemudian kas di bendahara pengeluaran pada rekening PPKD. Selanjutnya yaitu contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran LS di SKPD, yang dimana contohnya pada tanggal 7 bulan 10 2022 yaitu beban pada rekening PPKD, yang dimana penyajian untuk beban itu dilaporkan dalam laporan operasional atau LO.
Selanjutnya yaitu adapun definisi akuntansi persediaan, yang dimana yaitu aset dalam bentuk barang atau perlengkapan atau supplier yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Adapun contohnya yaitu persediaan ATK, kemudian ada persediaan benda akun, kemudian ada persediaan obat-obatan, ada persediaan bibit, kemudian ada persediaan pupuk, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yaitu adapun prinsip pengakuan dan pengukuran persediaan, yang dimana persediaan itu dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Kemudian untuk persediaan yaitu berasal dari pembelian, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Kemudian persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri, maka dinilai berdasarkan biaya standar. Kemudian untuk persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebesar nilai wajar. Kemudian untuk saldo perusahaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Selanjutnya yaitu pencatatan persediaan. Contoh jurnal yang dibuat di buku jurnal finansial saat pembelian persediaan itu menggunakan mekanisme UP. Contohnya pada tanggal 2 bulan 3 2012 yaitu persediaan pada kas di bendahara pengeluaran. Untuk penyajian, persediaan dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Adapun contoh transaksi SKPD. Contohnya yaitu dibeli perlengkapan kantor seharga 80 juta dengan mekanisme UP dan GU. Maka untuk pembukaan SKPD pada saat pengeluaran kas, jurnal LRA-nya yaitu belanja barang pada perubahan sal yaitu sebesar 80 juta. Kemudian untuk jurnal LO yaitu beban barang pada kas di bendahara penerimaan yaitu sebesar 80 juta. Dan untuk pembukaan SKPD pada saat pengajuan SPJ untuk memperoleh GU, maka itu hanya satu jurnal yaitu jurnal LO, yang dimana jurnalnya itu rekening PPKD pada kas di kas daerah yaitu nilainya sebesar 80 juta. Selanjutnya itu adapun contoh transaksi persediaan, yang dimana contohnya itu pada akhir tahun 2022 persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta, sedangkan di neraca saldo nilai persediaannya adalah 6 juta. Maka di sini terdapat jurnal LO yaitu persediaan pada beban persediaan itu senilai 4 juta. Kemudian contoh yang kedua yaitu pada akhir tahun 2022 persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta, sedangkan di neraca saldo nilai persediaannya itu adalah sebesar 12 juta. Maka di sini terdapat jurnal LO yaitu beban persediaan pada persediaan yaitu sebesar 4 juta. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.